Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Saya Nili Wardani dari SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya Ilana Citra Anisha dari SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Saya Widya Lestari dari SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam Bu Citra. Nah Bu Wid, bagaimana kabarnya hari ini Bu Wid? Alhamdulillah pada hari ini saya sehat Bu Citra. Nah Bu Wid, nanti Bu Wid akan melaksanakan proses coaching bersama dengan coaching. Nah Citra akan menjadi pengamat Bu Wid nanti selama proses coaching berlangsung. Nah sebelum proses coaching itu berlangsung, Bu Wid ada beberapa hal yang akan Citra sampaikan, yaitu terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan Citra nilai selama proses coaching itu berlangsung. Nah, nanti rubrik penilaian akan menjadi penilaian Citra. Yang pertama yaitu bagaimana Bu Wid mampu menghadirkan prinsip coaching selama proses coaching berlangsung. Bu Wid mampu menjadi mitra, mampu menghadirkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya juga Bu Wid nanti memiliki kompetensi coaching itu sendiri, di mana Bu Wid mampu menghadirkan kehadiran penuh, kemudian menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, tentunya juga selama proses coaching ini berlangsung, Bu Wid mampu menerapkan alur cerita di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, Bu Wid, itu adalah rubrik penilaian yang akan Citra nilai selama proses coaching Bu Wid berlangsung nanti. Apakah Bu Wid paham? Sangat paham sekali Bu Citra. Nah, Bu Wid, kira-kira potensi mana nih yang akan Bu Wid kembangkan selama proses coaching nanti berlangsung? Yang akan saya kembangkan, saya akan menjadi pendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti. Oke, baik Bu Wid. Nah, dari dua kompetensi yang akan Bu Wid kembangkan ini, yang mana yang akan Bu Wid kembangkan secara lebih spesifik lagi saat coaching nanti? Saya akan mengembangkan lebih spesifik lagi, memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coaching saya dapat menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya nanti. Oke Bu Wid. Nah Bu Wid, untuk pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Wid capai selama proses percakapan nanti berlangsung? Indikator yang saya terapkan, ingin menerapkan alur cerita secara runtut dan menggali ide-ide supaya coaching dapat mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke Bu Wid, nah terkait indikator yang ingin Bu Wid capai nanti, ingin melaksanakan alur cerita secara runtut agar coachingnya dapat menggali ide-ide, Citra juga berharap Bu Wid dapat melaksanakannya secara lancar sehingga indikator yang Bu Wid inginkan itu memang tercapai nantinya. Baik Bu, terima kasih. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum Bu Anel. Waalaikumsalam Bu Wid. Bagaimana kabar Bu Anel pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wid. Namun sepertinya Anel ada nih yang mau didiskusikan dengan Bu Wid. Kira-kira Bu Wid ada waktu sekarang? Oh ya Bu Anel, kebetulan saya ada waktu hari ini. Apa yang mau kita diskusikan hari ini Bu Anel? Alhamdulillah ya Bu Wid ya. Ini Bu Wid, Anel ada sedikit kekhawatiran ya. Sebagai guru BK, ada kekhawatiran salah satu murid saya
dia terancam untuk tidak bisa kuliah, padahal dia sangat berpotensi gitu. Sementara sebagai guru BK ada panggilan jiwa gitu bahwa harusnya anak SMA itu dia kuliah gitu. Tapi kalau dilihat sekarang kondisinya dia tidak mungkin untuk kuliah gitu. Oh begitu ya Bu Ana, berarti Bu Ana merasa kasihan dengan siswa Bu Ana yang terancam tidak bisa kuliah. Iya Bu. Apa yang Bu Ana harapkan dari pembicaraan kita ini nanti? Ya, berharap dengan diskusi dengan Bu I ada dapat pencerahan lah gitu Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu untuk membuat peluang dia tidak bisa kuliah itu bisa diantisipasi gitu Bu. Boleh diceritakan lagi Bu Ana apa penyebab siswa Bu Ana ini terancam tidak bisa kuliah? Iya, dia begini Bu, kondisinya dia kan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Nah, dia punya adik 3, jadi dia anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, di kehidupan sehari-hari ini dia sudah memang kurang juga gitu, kesulitan secara ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya untuk kuliah, tentunya itu akan bertambah lagi kebutuhannya. Jadi orang tuanya sudah bilang tuh dari awal bahwa kamu nggak usah kuliah gitu. Dan itu yang membuat dia sedih dan cerita ke saya kalau dia nggak bisa kuliah gitu. Oh begitu ya Bu Ana. Apa kira-kira kekuatan yang Bu Ana miliki untuk bisa membantunya? Ya pertama mungkin kepedulian dulu lah Bu Wid ya, bahwa Ana sangat berharap dia bisa kuliah gitu. Jadi mungkin dengan kepedulian yang seperti itu Ana ingin gitu mengupayakan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu dia bisa tetap kuliah. Wah, Bu Ana sangat peduli pada muridnya ya, dan sangat ingin membantunya supaya bisa kuliah. Insyaallah Bu. Nah, apa kira-kira yang bisa Bu Ana lakukan untuk membantunya? Iya kalau sejauh ini mungkin ada beberapa yang mungkin bisa Bu Wid. Yang pertama karena dia dari keluarga kurang mampu, mungkin ada nih Bu Wid, saya bisa merekomendasikan dia untuk ikut beasiswa KIPKA. Itu adalah jenis beasiswa dari pemerintah untuk siswa yang kurang mampu. Jadi mungkin itu yang pertama, diikutkan dia ke KIPKA gitu Bu Wid. Oh, nah alhamdulillah ya Bu Ana sudah ada solusi yang bisa diusahakan untuk murid Bu Ana tersebut. Ya, Kira-kira langkah apa yang akan Bu Ana tempuh untuk mengikutkannya di beasiswa KIPKA tersebut? Oh iya, berarti langkah pertama yang bisa Ana tempuh Bu Wid, nanti Ana undang dia untuk datang ke ruang BK. Nanti disampaikan secara langsung ya rencana Ana untuk merekomendasikan dia mengikuti KIPKA. Jadi nanti bisa disampaikan ke dia apa yang harus dia lakukan. Pertama karena dia untuk KIPKA itu memang harus terdata di DTKS namanya Bu Wid, dan itu ngurusnya ke dinas sosial. Nah jadi mungkin dari sekarang ini bisa disampaikan ke dia untuk mengurus supaya terdata di DTKS dulu, supaya nanti dia ketika mendaftar di web KIPKA kemudahan itu sudah ada dan peluang lulusnya juga lebih besar. Seberapa besar peluang dia lulus di KIPKA menurut Bu Ana? Mungkin sekitar 60% ada Bu Wid. Berarti belum pasti dia lulus juga ya Bu Ana. Kalau begitu, apa kira-kira solusi lain yang bisa Bu Ana persiapkan jika dia tidak lulus dalam beasiswa KIPKA itu? Iya. Ya memang jujur sih Bu Wid, kalau di KIPKA itu ada juga yang nggak lulus biasanya. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah kalau misalnya nanti dia tidak lulus, mungkin saya bisa coba salurkan ke alumni gitu Bu. Mungkin dengan program adik asuh disalurkan ke alumni, atau bisa langsung ke persatuan alumni, karena memang biasanya ada Bu. Misalnya kalau ada alumni tamatan dari tahun 2024 misalnya yang ada kesulitan secara ekonomi, nanti itu didata, kemudian disampaikan kepada alumni dengan proposal dengan deskripsi dirinya gitu. Nah mungkin itu juga bisa dilakukan nanti sebagai opsi kedua Bu. Oh iya. Alhamdulillah, berarti Bu Ana sudah ada dua solusi dalam rangka membantu agar murid
yang tersebut bisa kuliah ya Bu Ana. Iya. Nah, selanjutnya kapan diupayakan solusi tersebut Bu Ana? Iya ya. Kalau yang pertama Bu Wit, Kika itu mungkin dalam minggu ini saya sudah bisa langsung panggil anaknya, kemudian menyampaikan saran tersebut dan dia bisa langsung bersama orang tuanya mengurus ke dinas sosial. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya dampingi di jadwal pendaftarannya itu di sekitar bulan Januari Februari. Kalau untuk solusi kedua yang menyalurkan kepada alumni itu memang menunggu dari alumninya buka sendiri, biasanya itu di bulan Februari pas ketika sudah mau tamat nih adik-adiknya, biasanya ada tuh tawaran dari alumninya siapa adik-adik kami yang perlu kami bantu gitu. Jadi kira-kira di Februari 2025 Bu. Oke Bu Ana, apa komitmen Bu Ana terhadap rencana tersebut? Karena memang Ana sangat ingin ya dia kuliah, Bu. Ya, komitmennya tentu Ana harus jaga, jangan sampai lupa. Jadi sehabis ini mungkin Ana memang akan sangat mengingat gitu rencana untuk menyampaikan ke dia tentang rencana dia ngurus DTKS ke dinas sosial supaya jangan sampai lupa gitu Bu. Siapa yang bisa membantu Bu Ana dalam menjaga komitmen tersebut Bu Ana? Iya, karena Ana cukup pelupa nih Bu ya. Nanti Ana minta bantuan ke teman sesama guru BK untuk membantu mengingatkan gitu. Takutnya nanti lupa dengan rencana ini karena itu memang harus diurus segera gitu. Kalau misalnya terlambat, takutnya di jadwal yang harus sudah daftar dia belum selesai terdata di DTKS. Jadi nanti minta bantuan teman-teman di BK untuk mengingatkan lagi. Dan wali kelasnya juga mungkin bisa Bu Wit bicarakan dengan wali kelasnya bahwa rencananya mau mengikutkan dia KIPKA. Nanti mungkin wali kelasnya juga bisa ikut membantu mengingatkan. Alhamdulillah ya Bu Ana, semoga berjalan lancar. Amin. Nah Bu Ana, apa kesimpulan dari pembicaraan kita tadi yang bisa Bu Ana sampaikan? Ya. Jadi dari kekhawatiran anak sejak awal tadi itu khawatir ada siswa anak satu orang ya yang nggak bisa melanjutkan kuliah. Nah dari pembicaraan kita sepertinya sudah mendapat pencerahan bahwa ternyata ada dua hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah mengikutkannya ikut beasiswa KIPKA. Kemudian yang kedua adalah menyalurkannya untuk mendapatkan beasiswa bantuan dari alumni. Gitu Bu ya. Betul Bu Ana. Semoga dapat diantisipasi sedini mungkin kemungkinan murid Ibu tersebut tidak bisa kuliah. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ana sekarang setelah kita melakukan diskusi tadi? Ya, alhamdulillah sekarang sudah lega ya Bu Wit ya. Kekhawatiran di awal setelah kita diskusikan ternyata ada yang bisa dilakukan, dipersiapkan gitu untuk meminimalisir kemungkinan dia nggak bisa kuliah gitu Bu Wit. Syukur, alhamdulillah ya Bu Ana, harapan Bu Ana terpenuhi dengan diskusi hari ini. Alhamdulillah. Nanti saya mau dengar cerita Bu Ana yang lainnya terkait perkembangan murid Bu Ana mungkin ya kan, sudah sejauh mana upaya dan hasil yang telah Bu Ana lakukan. Bu Ana bersedia? Iya bersedia Bu Wit, boleh. Untuk hari ini sekian diskusi kita ya Bu Ana, sampai jumpa di lain waktu. Saya mau dengar hasil perkembangan dari Bu Ana nanti tentang siswa Bu Ana tersebut. Iya, boleh. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru. Nah, Bu Wit tadi telah melaksanakan percakapan coaching dengan coach Bu Wit. Bagaimana perasaan Bu Wit? Saya merasa senang dan lega karena coach saya dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu Citra. Nah, luar biasa sekali ya Bu Wit ya, terkait dengan coaching yang telah Bu Wit lakukan bersama coach yang telah saya amati tadi. Itu saya punya beberapa pertanyaan Bu Wit. Yang pertama itu apa yang sudah Bu Wit lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator perkembangan yang diinginkan? Saya sudah menerapkan menjadi coach yang baik
sudah beberapa aktif membangun mitra yang setara, sudah menerapkan kompetensi coach, di mana saya sudah hadir secara penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah melakukan teknik serta percakapan saya dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Citra. Nah, benar sekali Bu Wid, apa yang Bu Wid sampaikan itu juga telah ada dalam pengamatan yang Citra lakukan tadi. Sudah ada tujuan dalam percakapannya, identifikasi atau apa juga sesuatu telah dilakukan secara runtut, kemudian rencana aksi di mana coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga tujuan ya, komitmen yang akan dilakukan si coaching. Nah, untuk proses kemitraan sendiri itu juga sudah baik ya, Bu Wid sudah mampu menjadi mitra yang ketara dengan tidak melabel, tidak memberikan asumsi, kemudian proses kreatifnya juga sudah baik di mana coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga memaksimalkan potensi, sudah bisa memecahkan masalah. Nah, dari kompetensi yang dikembangkan juga itu Bu Wid sudah mampu menghadirkan teknik rasa, yaitu mampu memberikan pertanyaan, mendengarkan, mengapresiasi apa yang dikatakan oleh si coaching, merangkumnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu Wid terkait kompetensi yang telah Bu Wid lakukan itu, pertanyaan terakhir Citra itu kira-kira apa yang akan Bu Wid tingkatkan lagi setelah itu? Saya akan meningkatkan lebih sering-sering melakukan latihan coaching. Oke Bu Wid, nah selama proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan indikator penilaian, dan harapan Citra juga sama dengan Bu Wid, dimana Bu Wid sering-sering melaksanakan percakapan coaching ini sehingga nanti Bu Wid mampu menjadi coach yang baik bagi coaching Bu Wid dan mampu menuntun coaching-coaching Bu Wid untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan mereka, seperti itu. Nah Bu Wid, Citra rasa sekian apa yang dapat Citra berikan kepada Bu Wid hari ini setelah proses coaching itu selesai. Nah, terima kasih ya Bu Wid ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Citra.